kayak flu, jadi kayak demam, terus habis gitu flu, badan meriang gitu aja. Ternyata cuma semalam aja, jadi besok paginya itu beliau meninggal. Jadi yang meninggal pertama kali itu papa di tanggal 30 Mei pagi, terus dini harinya itu kakakku. Kayak yang kami keluarga korban itu, bahkan saya sendiri yang pernah positif juga, itu kayak dijauhinnya tuh kayak mereka tuh antipati banget gitu loh. Kalau aku jujur aja di indera penciuman. Jadi indera penciumanku itu tidak bisa berfungsi normal lagi sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Satgas Penanganan COVID-19 mengungkap bahwa 17% penduduk Indonesia atau setara dengan 45 juta orang tidak percaya adanya COVID-19. Mereka juga yakin tidak akan tertular COVID-19. Hal ini tentu menjadi berbahaya. Seandainya dari 45 juta orang tersebut ada yang karier, maka potensi menularkan terhadap orang lain sangat besar. Untuk membuktikan bahwa COVID-19 benar-benar nyata, kali ini Bangsa TV kedatangan narasumber seorang penyintas COVID-19 yang kehilangan 3 anggota keluarganya hanya dalam waktu seminggu karena terpapar COVID-19. Bagaimana kisahnya? Simak wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saya Reval Afkar dari Bangsa TV. Kali ini kita kedatangan seorang penyintas COVID, Mbak Dea Wini Pertiwi. Halo Mbak Dea. Halo Mas Reval. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai ngobrol, sekedar informasi, Mbak Dea ini sempat viral setelah kehilangan 3 anggota keluarganya, mulai dari kedua orang tuanya, papa dan mama, kemudian kakak perempuannya 3, sama satu lagi janin yang masih berusia 8 bulan di kandungan sang kakak. Bener gitu ya Mbak Dea? Iya, ya? Betul. Mbak Dea sendiri sempat dinyatakan COVID bersama anggota keluarga lainnya dalam satu rumah. Nah, sebelum kita mulai, saya pengen mulai dari kronologi dulu Mbak Dea. Gimana awalnya sampai tahu kalau terjangkit COVID, bahkan satu keluarga terjangkit COVID, bisa diceritakan? Jadi ceritanya itu kan saya sama keluarga saya sudah pisah rumah. Jadi saya rumah sendiri, orang tua saya rumah sendiri gitu. Terus kemudian saya juga jarang ke rumahnya orang tua saya karena waktu itu Surabaya memang lagi PSBB. Terus memang waktu itu ada suatu keperluan, akhirnya saya main ke rumah orang tua saya. Terus di situ saya baru tahu bahwa pertama kali yang sakit itu kakak ipar saya. Gitu. Jadi suami dari kakak saya yang meninggal. Kakak ipar saya yang pertama kali sakit. Terus kemudian saya tanya, kok bisa sakit? Emang dari mana? Gitu. Ternyata dari check up kandungannya kakakku yang lagi mengandung 8 bulan itu. Jadi pertama kali yang sakit itu adalah kakak iparku. Sakitnya apa itu Mbak Dea? Jadi waktu itu tuh dia cuma kayak orang flu gitu, meriang. Karena kebetulan waktu itu Surabaya kan lagi pancaroba juga ya. Jadi lagi pas puasan tuh kadang tuh panas, kadang hujan gitu pada waktu itu. Jadi kita ngiranya oh mungkin flu aja gitu. Jadi gejalanya tuh mirip banget kayak flu. Jadi kayak demam, terus habis gitu flu, badan meriang gitu aja. Jadi obat yang dikonsumsi pun itu obat yang beredar di pasaran gitu. Terus habis kakak ipar, terus kok bisa tahu yang lainnya juga? Akhirnya di swab test juga anggota keluarga lainnya. Jadi setelah kakak ipar saya itu kakakku yang kedua. Kakakku yang kedua itu batuk, terus kemudian demam tinggi juga. Tapi lagi-lagi kita ngiranya itu bukan COVID. Jadi itu mungkin cuma ketularan karena flu gitu aja. Terus kemudian baru menularlah ke kakakku yang pertama yang meninggal itu. Yang hamil itu? Yang hamil gitu. Nah, karena kakakku waktu itu hamil, jadi ketika dia demam tinggi, akhirnya dia minta ke rumah sakit. Sempat di rapid test, itu hasilnya negatif. Non-reaktif maksud saya. Jadi kita ngiranya oh bukan COVID tuh karena kan non-reaktif. Tapi semakin hari itu dia semakin parah gejalanya. Jadi dari yang demam tinggi terus kemudian ke sesak nafas. Nah setelah itu baru kayak langsung nular ke mama, terus kemudian ke papa. Berarti itu kondisi kakak sudah
di perawatan di rumah sakit ya? Enggak, jadi itu di rumah, jadi disuruh rawat masih di jalan aja, rumah. iya. Jadi hanya dikasih obat, gitu, dikasih obat. Tapi semakin lama itu dia semakin sesak nafas, semakin nggak bisa nafas. Sempat waktu itu dibelikan tabung oksigen yang kayak buat asma, karena kan kita ngiranya itu bukan COVID, gitu. Karena hasil rapidnya itu non reaktif, gitu. Tapi juga nggak ngangkat, ternyata dia masih sangat kesusahan nafas. Sampai akhirnya di tanggal 26 Mei itu dia minta dilarikan ke rumah sakit. Di situ terakhir kalinya aku ketemu kakakku. Jadi maghrib tanggal 26 dia masuk UGD, kemudian dinyatakan gagal nafas oleh rumah sakit. Tapi belum ketahuan kalau COVID ya? Belum. Jadi tanggal 26 itu masuk, dinyatakan gagal nafas, terus kemudian langsung dipasang ventilator. Ternyata janin yang ada di kandungannya sudah meninggal. Gitu. Terus baru di tanggal 28-nya itu keluargaku ditelepon dari pihak rumah sakit bahwa kakakku swab-nya positif. Di situ kita baru ngeh, oh ini COVID tuh, baru ngeh di situnya. Gitu. Terus habis kakak yang hamil itu taunya langsung papa mama juga di swab? Enggak, jadi kan kakak itu tanggal 26 masuk rumah sakit, tapi kan sebelum itu mama sama papa itu sudah tidak enak badan gitu. Terus sempat rapid. Nah, kalau rapidnya mamaku ini reaktif, tapi pada saat itu kan kayak belum secepat sekarang gitu loh penanganannya. Jadi begitu ketahuan reaktif itu tidak bisa langsung swab pada waktu itu. Jadi disuruh nunggu 1 minggu gitu. Sempat waktu itu tanya ke dokter, ini nggak apa-apa tak dok, kok nggak bisa langsung swab gitu kan? Nggak apa-apa, disuruh isolasi mandiri aja gitu. Sempat waktu itu tanya ke dokter seperti itu. Terus kemudian baru nularlah juga ke papaku. Sempat sebenarnya waktu itu aku juga ngerasa aku sakit, tapi hasil rapidku tuh non reaktif, jadi kayak aku itu pede aja gitu loh, kalau aku tuh nggak kena gitu. Berarti berapa hari Mbak Dea jaraknya? Kan 3 anggota keluarga ini ya yang meninggal, termasuk 4 sama janinnya kakak yang di kandungan. Berarti yang meninggal pertama kakak yang hamil itu, terus? Enggak, jadi yang meninggal, yang pertama kali masuk rumah sakit adalah kakakku. Tapi yang meninggal duluan kan memang janin yang di kandungan. Oh iya. Terus kemudian kakakku masuk itu tanggal 26 Mei. Terus mama papaku masuk barengan itu di tanggal 29 Mei. Nah, papaku ternyata cuma semalam aja. Jadi besok paginya itu beliau meninggal. Jadi yang meninggal pertama kali itu papa di tanggal 30 Mei pagi. Terus dini harinya itu kakakku. Gitu. Berarti nggak sampai 1 minggu ya? Nggak sampai 1 minggu, sekitar 4 hari, 5 harian lah. Itu terus waktu itu proses pemakaman juga sesuai protokol COVID? Iya betul. Jadi memang sesuai protap, di TPU Keputih semua kebetulan. Jadi memang nggak bisa kayak nggak bisa lihat secara langsung yang deket, jadi memang harus dari jauh. Berarti Mbak Dea sempat datang ke makam? Iya, jadi aku minta ikut gitu ke makam, tapi yang kakakku aku nggak ikut, jadi aku cuma mama sama papa aja. Berarti kakak, papa, mama satu lokasi? Iya, di lokasi yang sama, di TPU Keputih semua. Nah, jadi musibah Mbak Dea ini kan sempat viral ya, bahkan Mbak Dea sendiri sempat beberapa kali diwawancarai media nasional, bahkan Bu Gubernur Jatim Khofifah pun kalau nggak salah sempat ikut mengucapkan bela sungkawa, betul ya Mbak Dea? Betul, jadi Bu Khofifah ngirim karangan bunga duka cita gitu ke rumah. Kalau respons orang tetangga kanan kiri di rumah sendiri gimana? Atau ada stigma negatif dari tetangga? Kalau awalnya itu stigma negatif pasti ada gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa COVID ini masih menimbulkan stigma negatif di masyarakat gitu. Jadi kayak yang kami keluarga korban itu, bahkan saya sendiri yang pernah positif juga, itu kayak dijauhinnya tuh kayak
mereka tuh antipati banget gitu loh. Mungkin betul mereka harus jaga jarak seperti itu, tapi kami kan butuh support gitu, jadi tidak yang kayak dikucilkan gitu. Tapi mungkin lama-lama mereka kayak paham, sadar bahwa kami juga butuh support gitu. Memang awalnya tuh kerasa banget, jadi kayak dikucilkan, terus habis itu banyak banget kayak berita hoax yang kesebar kayak gitu sih. Mbak Dea sendiri kan ikut positif waktu itu ya. Itu perawatan isolasi di rumah sakit atau di rumah? Aku isolasi mandiri di rumah. Jadi begitu dinyatakan positif, itu aku terus kemudian isolasi mandiri di rumah. Jadi karena waktu itu sempat viral memang, terus kan kemudian saya dipantau langsung dari gugus tugas COVID Provinsi Jawa Timur. Jadi swabnya saya dibantu di Rumah Sakit Dr. Sutomo, terus kemudian ketika hasilnya keluar itu positif, itu sebenarnya disuruh dievakuasi ke rumah sakit darurat di Indrapura. Rumah sakit lapangan. Iya, tapi akunya yang nggak mau gitu. Aku lebih nyaman di rumah sendiri gitu. Tapi tetap itu dipantau sama tim gugus tugas. Nah, sekarang kan Mbak Dea sudah sembuh. Kira-kira ada nggak yang dirasakan berbeda dari sebelum terpapar sama sesudah COVID? Kan kita tahu beberapa pasien yang sudah sembuh katanya ada yang masih pusing atau kehilangan indera pengecap. Kira-kira Mbak Dea pernah atau biasa saja sampai sekarang? Kalau aku jujur aja di indera penciuman. Jadi indera penciumanku itu tidak bisa berfungsi normal lagi sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Misalnya? Jadi waktu positif itu kan memang gejala khasnya adalah kehilangan indera penciuman dan indera perasa. Kalau indera perasaku sudah kembali, cuma indera penciumanku ini jadi semua aroma atau bau yang tercium itu sama, dan baunya itu kayak bau kebakar gitu loh. Jadi aku nggak bisa nggak bisa cium bau asli dari apapun. Makanan? Iya, makanan, parfum, bahkan kayak minyak kayu putih gitu nggak bisa. Gitu. Jadi bahkan mungkin kayak yang bau samar banget gitu nggak kecium sama aku sampai sekarang. Gitu. Jadi makanya sempet aku tanya ke dokter, jadi pihak dokter pun bilang jadi mantan pasien COVID itu ada yang berbekas gitu loh. Jadi ada yang full 100% sembuh, tapi juga ada yang meninggalkan luka gitu. Karena jadi kayak sejahat itu COVID itu. Nah, saya ingin tahu pendapat Mbak Dea ini. Kemarin akhir September, Satgas Penanganan COVID itu mengeluarkan rilis data bahwa 17% penduduk Indonesia atau sekitar 50 juta penduduk Indonesia itu belum atau masih tidak percaya dengan adanya COVID. Nah, sebelum dijawab, saya ingin tahu pendapat Mbak Dea sendiri sebelum adanya musibah yang menimpa keluarganya Mbak Dea. Mbak Dea sendiri termasuk orang yang percaya atau enggak adanya COVID sebelum adanya musibah itu? Jadi sebelum keluarga aku kena musibah ini, aku itu orang yang aku percaya COVID itu ada, tapi aku tidak percaya sama sekali bahwa COVID itu seberbahaya ini. Tuh, ya mungkin karena kita anak muda ya, masih muda, terus waktu itu yang apalagi yang PSBB harus di rumah aja, nggak boleh kemana-mana, itu kan bikin kita bosen kayak gitu. Terus kayak ngelihat berita setiap hari itu ini lebay banget sih gitu. Jadi aku tuh mikirnya ini tuh cuma flu biasa gitu, tapi tetap aku ngira bahwa COVID itu ada, tapi tidak semenyeramkan ini gitu. Tapi begitu keluarga aku kena musibah, bahkan aku sendiri sempat positif, itu jadi yang ngerasa, oh ya oke, jadi selain COVID ada, memang COVID itu seberbahaya ini gitu loh. Karena aku sendiri mengalami dampaknya tuh sampai sekarang, bahkan mungkin seumur hidup ya, karena dokter pun juga nggak tahu gitu sampai kapan indera penciumanku ini akan kembali normal gitu. Nah, Mbak Dea sendiri kan sudah merasakan sendiri bagaimana COVID, bahkan kehilangan 3 anggota keluarga nggak sampai seminggu. Nah, kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan ke 17% penduduk ini yang belum percaya dengan adanya COVID? Bahkan di media-media internasional pun sekarang mulai muncul COVID itu propaganda.
Nah, Mbak Dea kan yang mengalami sendiri bagaimana berjuang mengalami keluar dari sembuh dari COVID. Pesan-pesan apa yang disampaikan kira-kira? Sebenarnya kalau pesan sih kayak mungkin itu tergantung dari keyakinan dan mindsetnya orang masing-masing ya. Jadi walaupun aku kayak bilang COVID itu beneran ada loh, tapi ada orang yang berkeyakinan enggak kok itu cuma settingan, itu cuma propaganda, itu susah gitu loh. Cuma aku bisa bilang seperti ini karena aku sudah mengalami gitu. Jadi mungkin kalau pesanku adalah sekarang kan kayak COVID itu sudah dianggap hilang atau dianggap biasa aja gitu kan. Tapi sesungguhnya COVID itu masih ada. Jadi kita harus jaga diri kita sendiri dan orang-orang yang di sekeliling kita gitu, dengan tetap harus patuh protokol kesehatan gitu ya, tetap pakai masker, terus jaga jarak, jangan berkerumun, terus sama harus sering cuci tangan gitu sih. Karena jangan sampai kalian nanti baru kena positif terus kemudian kayak nyesel gitu. Apalagi kan kayak dampaknya itu, efeknya ke belakangnya itu apa, sampai kayak seumur hidup gitu loh membekasnya gitu. Jadi ya jangan diremehin lah gitu. Boleh kita tetap beraktivitas biasa, mungkin kayak liburan atau kemana, tetap jaga protokol kesehatan gitu. Ya, terima kasih waktunya Mbak Dea sudah berbagi pengalaman kepada kita. Ya, demikian bincang-bincang Bangsa TV kita bersama Mbak Dea, salah satu pejuang COVID. Semoga apa yang disampaikan Mbak Dea bisa kita ambil hikmahnya dan tetap patuhi protokol kesehatan sebagaimana anjuran Satgas Penanganan COVID, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Demikian saya Revol Afkar dari Bangsa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.